Perkenalkan, nama saya Yadira Syafila, BP 21101152610134. Syarat-syarat sebuah sistem. 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses, arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. 5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Komponen sebuah sistem yaitu 1. Batasan sistem atau boundary. 2. Lingkungan luar sistem atau environment. 3. Penghubung sistem atau interface. 4. Masukan sistem atau input. 5. Keluaran sistem atau output. 6. Pengelola sistem. 7. Sasaran sistem atau objektif. Klasifikasi sistem. A. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya. 1. Sistem fisik. Sistem yang nyata dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contohnya sistem komputer dan sistem transportasi. 2. Sistem abstrak atau konseptual, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi. B. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. 1. Sistem alamiah. Sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya sistem perputaran bumi. 2. Sistem buatan, yaitu sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. C. Sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. 1. Sistem tertentu, yaitu sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. 2. Sistem tak tentu, yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba kemungkinan. D. Sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. 1. Sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. 2. Sistem terbuka, yaitu sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Karakteristik sistem. A. Organisasi, mencakup struktur dan fungsi organisasi. Contohnya fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing. B. Interaksi, saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Contoh, analisis sistem dengan programmer, programmer dengan data entry. C. Interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. D. Integritas, suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. E. Main objection, yaitu pemusatan tujuan yang aman dari masing-masing subsistem. Yang mempengaruhi kualitas sistem. 1. Akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. 2. Tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. 3. Relevansi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Tujuan manajemen dalam informasi. 1. Pengumpulan data. 2. Pemrosesan data. 3. Menyimpan informasi. 4. Pengumpulan informasi. 5. Penyebaran informasi. Terima kasih.